Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak yang soleh dan soleha. Nah, jadi di sini Bapak ingin menerangkan bagaimana cara pembagian harta waris ya. Nah, jadi di sini kan ada contoh soal. Diketahui seseorang wafat meninggalkan satu anak laki-laki, dua anak perempuan, seorang istri dan ibu. Berarti di sini yang wafat adalah laki-laki ya. Nah, dan harta yang ditinggalkan adalah 240 juta rupiah. Nah, maka berapakah hasil pembagian harta warisnya? Oke, jadi kita tulis ya. Diketahui seseorang meninggalkan satu istri, satu istri, terus ibu, satu anak laki-laki dan dua anak perempuan. Nah, pertama kita lihat dulu nih dari pembagian harta warisnya dulu. Kira-kira anak itu berapa sih dapatnya, istri itu berapa? Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini perempuan apabila terdapat dua orang anak perempuan atau lebih. Ini anak perempuan apabila terdapat dua orang anak perempuan atau lebih. Betul-betul 2/3. Tapi kan di sini ada satu anak laki-laki. Nah, jadi dalam Nah, ini dalam waris asobah. Nih. Waris asobah itu kan ada anak laki-laki. Nah, jadi gini. Dia masuk ke dalam asobah bil goiri, anak perempuannya. Jadi karena ada anak laki-laki, otomatis anak perempuannya ini jadi asobah juga gitu. Nah, bagian anak perempuan itu setengah dari bagian anak laki-laki gitu. Kenapa kok setengah? Karena anak laki-laki itu memiliki hak dan kewajiban untuk menafkahi seorang istri. Makanya kenapa anak laki-laki itu bagiannya lebih banyak daripada anak perempuan gitu ya. Nah, berarti udah jelas anak laki-laki itu asobah, anak perempuan asobah. Asobah itu artinya sisa. Ini kita tulis dulu. Asobah. Nah, ini asobah. Karena anak laki-lakinya satu, berarti dia dua bagian. Anak-anak perempuannya ada dua. Karena anak perempuan itu masing-masing satu bagian, karena ada dua jadi dua bagian juga. Jadi sama dengan 2/2. Nih, dua bagian ya. Atau kalau kita perin itu sama dengan masing-masingnya itu 2/4 gitu masing-masing. Satu anak laki-laki 2/4, dua anak perempuan 2/4 juga gitu. Oke. Sekarang kita lihat bagian untuk istri. Nah, di sini bagian seorang istri atau lebih, jadi itu istrinya mau banyak mau satu ya. Nah, jadi itu bagiannya itu 1/8 jika si mayit itu memiliki anak atau cucu. Ini kan di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan. Berarti bagian istri itu 1/8. Nah, gitu. Terus sekarang kita ke bagian ibu. Nah, ibu apabila mayit memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, saudara kandung, saya ataupun si ibu. Di sini kan si mayit memiliki anak tadi, anak kandung. Berarti di sini bagiannya itu 1/6. Nah, gitu. Gimana Pak cara ngitungnya? Oh ya, hartanya dulu tulis ya. Hartanya itu tadi 240 juta. Oke. Nah, jadi kita cari KPK-nya dulu. Karena anak laki-laki dan anak perempuan ini asobah, jadi belakangan. Kita cari istri dulu. Istri itu 1/8. Nah, ibu itu 1/6. Ini kita cari dulu KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil. Jadi gimana caranya biar 8 sama 6 itu hasilnya sama gitu.
Nah, diketahui KPK-nya itu adalah 24 gitu. Jadi 8 dikali berapa supaya 24? Yaitu 8 kali 3. Jadi dua-duanya harus dikali 3. Jadi 3 per 24 gitu. Di bawahnya 6 kali berapa supaya jadi 24? Nah, berarti 6. Ternyata 6 itu dikali 4 jadi 24. Jadi satunya juga dikali 4. Nah, 1 kali 4 itu kan 4. Nah, 6 kali 4 24 gitu. Oke, sampai sini kita tambah nih. Kita tambah hasilnya itu 7 per 24. Nah, 7 per 24 ini baru 7 per 24, ya kan? Berarti sisanya itu sama dengan 17 per 2. 17 per 24. Dari mana Pak 17 per 24? Kan tadi kan ini kan 4 per 24. Jadi kan satunya itu 24 per 24. Ini semua hartanya. Karena tadi udah dibagiin 3 per 4 dan 3 per 24 dan 4 per 24 buat istri dan ibu. Jadinya kan hasilnya kan dijumlahin jadi 7 per 24. Jadi 24 per 24 dikurang 7 per 24. Maka sisanya 17 per 24. Nah, 17 per 24 ini itu asobahnya, sisanya. Nah, ini sisanya ya. Ini asobahnya. Nah, berarti kan sekarang tinggal nyari asobah atau sisanya. Nah, jadi tadi kan ya, satu anak laki-laki. Tadi kita dicari nih di sini nih 2 per 4, ya kan? Karena masing-masing 2 bagian gitu. Jadi 2 bagian dari 4 bagian gitu ya, paham ya? Kalau nggak paham nanti WA Bapak. Nah, jadi kan jadi 2 per 4 dikali 17 per 24 gitu, dikali sisanya tadi. Nah, terus 2 anak perempuan. Nah, jadi 2 per 4 dikali sama 17 per 24. Gimana kalau anak perempuannya 1 Pak? Kalau anak perempuannya 1 berarti ini 1 per 3. Ini 2 per 3 gitu. Jadi kan kenapa? Jadi kan di sini nih, kalau anaknya perempuannya 1 berarti kan dia 1 bagian, anak laki-laki kan 2 bagian. Jadi kan anak laki-laki kan tadi kan 2 bagian dari bagian anak perempuan kalau asobah. Jadi di sini 2 banding 1, 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Jadinya di sini itu untuk laki-lakinya itu 2 per 3, untuk perempuannya 1 per 3 gitu. Di sini karena sama jadi masing-masing 2 per 4 gitu. Karena anak perempuannya ada 2. Oke. Nah, ini berapa nih hasilnya? Ternyata hasilnya itu 34 per 96. 34 per 96 dari mana Pak? Jadi ini 2 dikali 17 gitu, 4 dikali 24. Jadi kalau perkalian itu garis gitu ya kan, ini kan ada pemecah, ada pembilang. Jadi set gitu. Kalau pembagian kan baru silang. Kalau perkalian mah lurus saja. Jadi penyebut sama penyebut, pembilang sama pembilang gitu ya. Jadi 34 per 96. Nah, ini juga sama. Jadi 34 per 96 gitu. Nah, kita hitung lagi nih. Tadi kan istri itu kan tadi kan 3 per 4. 3 per 24, ya kan? Terus ibu itu kan tadi 4 per 24. Nah, ini anak laki-laki, anak perempuan. Ini 2 anak perempuan. Ya. Jadi di sini kita cari lagi nih KPK-nya biar sama-sama ini nih, sama kayak ini nih, sama-sama per 96. Tadi kan kalau anak laki-laki itu kan tadi kan anak laki-laki itu kan 34 per 96. Anak perempuan juga 34 per 96. Nah, ini kan ibu sama istri dikali berapa nih biar jadinya
per 96. Jadi caranya ya, ini melanjutkan video yang tadi ya. Jadi maaf ya tadi videonya error, jadi kepotong gitu, nggak ke-save. Jadi kan tadi kita cari KPK-nya. Tadi kan anak laki-laki itu kan 3 per 96, anak perempuan itu 3 per 96. Dari sini nih tadi nih kita cari KPK-nya. Dari ini kali ini 4 kali 24, 2 kali 17 ya. Nah ini kita cari KPK-nya lagi nih. Ini kan tadi kan udah nih, istri sama ibu kan sudah sampai 3 per 24. Nah terus ini 4 per 24. Jadi kita cari lagi gimana caranya biar 24 ini jadi 96. Nah cara mudahnya itu 24 dibagi 96 aja, ternyata hasilnya 4. Nah jadi kalau dalam matematika itu penyebut sama pembilang itu seharus kalau dikali itu harus sama-sama. Jadi yang atas dikali 4, yang bawah dikali 4. Nah jadi 3 dikali 4 12. Nah ini 24 kali 4 96. Lalu di bawahnya itu 4 per 24 dikali 4 per 4, 4 kali 4 sama dengan 16, 24 kali 4 sama dengan 96 gitu. Nah ini kalian kalau masih ragu ini udah bener apa belum sih pembagiannya, kalian tambah aja nih 12 tambah 16 tambah 34 tambah 34, itu hasilnya 96 apa enggak. Kalau hasilnya 96 berarti kalian udah benar penghitungannya gitu. Nah terus langsung aja dikali 240 juta. Jadi caranya itu kalau di kalkulator 240 juta dibagi 96 dikali 12 hasilnya 30 juta. Terus ini selanjutnya 240 juta dibagi 96 dikali 16 40 juta dan seterusnya. Ini sama hasilnya 85 juta gitu. Jadi anak laki-laki itu 85 juta, dua anak perempuan 85 juta. Tapi ingat tadi kan anak perempuan ada 2. Berarti masing-masing dari anak perempuan itu dapatnya 85 juta dibagi 2 sama dengan 42 juta 500 gitu ya. Terus ini kan istrinya 1 nih, makanya dapatnya 30 juta. Kalau istrinya 2 gimana? Ya udah dibagi 2 30 juta ini. Jadi 15 juta dan seterusnya gitu ya. Pokoknya pembagian istri itu ini. Gitu. Kalau istrinya ada 4, berarti hasil ini nanti dibagi 4 gitu. Nah, untuk hudud dan diat gitu ya. Jadi kalau hudud itu hukuman dari Allah langsung gitu. Namanya had. Nah, nama hukuman itu had. Jadi itu biasanya hudud itu buat pelaku-pelaku dosa besar gitu. Jadi hudud itu dosa-dosa besar. Had itu hukumannya. Contoh itu kayak zina, membunuh. Terus bugot itu pemberontak ya. Contohnya kayak OPM kalau sekarang gitu. Kalau enggak zaman khilafah, zaman sahabat itu juga ada. Contohnya itu orang yang nggak mau membayar zakat gitu. Terus ada juga nabi palsu. Nah itu bugot kayak gitu. Terus tadi juga ada perampok. Terus perampok tadi apa ya, sebentar. Ya tadi kan ada menyamun itu begal gitu ya. Terus ada merampok, ada merompak itu di laut atau bajak laut gitu. Jadi dia itu mencuri tapi pakai kekerasan yang sampai menghilangkan nyawa korbannya gitu. Jadi kalau had itu hukuman yang ditetapkan sama Allah. Nah kalau diat itu berupa denda gitu. Jadi kalau had itu urusannya ke Allah, kalau diat itu urusannya ke sesama manusia. Jadi kalau pelakunya itu harus membayar, harus kena had, harus bayar diat juga gitu. Tapi ada juga yang hadnya hilang tapi harus bayar diat. Contohnya apa? Membunuh tapi keluarga korban memaafkan. Nah itu ada diatnya, ada di PPT gitu ya. Jadi itu tolong diperhatikan untuk soal-soalnya gitu. Udah beberapa kasih clue untuk jawabannya gitu. Kalau ada pertanyaan, kalau kurang jelas nanti tanyakan aja ke Bapak gitu ya.